Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Oke, ini pembahasan yang cukup mendadak ya teman-teman dan singkat aja sebenarnya. Yang mana pembahasan ini berasal dari Hoyo ya, yang baru aja ngerilis sebuah anekdot atau kisah singkat dari Lauma. Yang memang cuman potongan doang, tapi menurut saya cukup menarik buat kita telaah. Karena saya pribadi nemu sesuatu yang menurut saya ini penting banget buat kita bahas. Dan sebelum masuk ke situ, saya mau ngucapin terima kasih dulu buat Zeori Magero atas insight-nya yang bikin saya dapat satu sudut pandang yang sangat-sangat menarik dari ide yang kamu kasih. Ya jadi gini, narasi dari Lauma soal sebuah menara yang gak bisa menembus langit ini, menurut saya sih bukan cuma metafora atau sajak dari Frostmoon Science, yang mana bisa jadi ini adalah cerminan daripada peristiwa nyata, bahkan mungkin salah satu dosa besar dari Hyperborea yang akhirnya bikin mereka dihancurkan oleh Celestia. Ya jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ngebahasnya satu persatu. 月の物語が聞きたいの? Oke, pertama saya mau minta izin dulu ya buat teman-teman yang beragama Kristen, karena saya akan mengangkat narasi ini dari kitab kalian, tepatnya kitab Kejadian pasal 11. Ya, saya pribadi bukan orang yang pernah ngebaca Bible secara langsung, jadi kalau nanti ada salah penafsiran atau kekeliruan dalam sitasinya, saya minta maaf terlebih dahulu sebelumnya dan silahkan dikoreksikan saja kalau ada yang keliru. Nah jadi, apa sih sebenarnya Tower of Babel itu? Kalau mengacu ke narasi dalam kitab Kejadian, menara ini digambarkan sebagai proyek besar umat manusia, sebuah menara raksasa yang katanya dibangun untuk mencapai langit. Ambisi yang ya cukup luar biasa sih kalau dipikir-pikir. Yang mana proyek ini bukan muncul dari sebuah ruang hampa, karena kisahnya dimulai setelah peristiwa banjir besar. Yang mana teman-teman mungkin familiar dengan kisahnya, yaitu soal kisah Nabi Nuh atau Noah. Ya setelah bencana itu, manusia yang selamat mulai berkumpul di suatu tempat dan berbicara dengan satu bahasa dan membangun kembali peradaban mereka dari nol. Yang mana tempat mereka berkumpul itu dikenal sebagai Sinear dan dari sanalah segalanya dimulai. Nah, demi menunjukkan kemegahan peradaban mereka, manusia di sana mulai punya ambisi besar, yaitu meninggikan nama sendiri dan membuktikan kekuatan persatuan mereka. Caranya dengan membangun sebuah kota yang megah lengkap dengan menara yang katanya sanggup mencapai langit. Nah tapi ambisi ini ternyata dianggap sebagai bentuk kesombongan, sebuah tindakan yang dikatakan melewati batas yang seolah ingin menyaingi Tuhan. Nah makanya sebagai respon, dia mengacaukan bahasa mereka yang mana manusia tidak lagi saling memahami, pembangunan pun berhenti dan mereka akhirnya tercerai-berai ke seluruh penjuru. Nah gimana? Apakah teman-teman familiar dengan kisah yang satu ini? Ya, dari kisah Lauma bahwa manusia tidak akan pernah bisa membangun menara yang bisa menembus langit, menurut saya ada sesuatu yang menarik yang berkaitan dengan One Civilization. Nah, waktu saya baca pertama kali kisah Tower of Babel, saya itu langsung mikir gini teman-teman. Wah, ini menarik banget nih. Kayaknya bisa dihubungkan langsung ke Hyperborea.
Dan anehnya, sejak saya dapat buff WC, entah kenapa ide ini makin kemana-mana gitu. Tapi bukan asal nyambung ini itu gitu loh. Justru makin saya telaah, saya itu jadi yakin gitu loh teman-teman, bahwa Hyperborea secara literal ngambil pondasi naratif dari kisah Tower of Babel. Ya, jadi disebutkan bahwa pada masa itu di Hyperborea, manusia itu tinggal di sebuah peradaban yang sama. Ya, peradaban satu lah. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini sejak lama, bukankah ciri-ciri ini terdengar familiar? Yap, One Civilization, sebuah peradaban tunggal yang eksis sebelum era Perang Pembalasan. Nah, selama ini saya pribadi percaya bahwa One Civilization adalah sistem besar yang dibentuk oleh Celestia. Tapi berkat referensi daripada Tower of Babel, muncul satu pertanyaan yang mengganggu menurut saya. Bagaimana kalau kasusnya ini sama gitu loh? Bagaimana yang terjadi justru sebaliknya, bahwa One Civilization sebenarnya adalah peradaban buatan manusia? Nah, kenapa kemudian saya berubah pikiran seperti itu? Ya, karena istilah One Civilization ini pertama kalinya itu muncul waktu dialog Enjo. Dan waktu itu dia secara eksplisit bilang bahwa pada masa itu para dewa belum menginjakkan kaki ke tanah. Dan dia juga nggak pernah nyebut siapa yang membentuk peradaban tersebut. Jadi kalau kita tarik ke narasi Tower of Babel, bukankah masuk akal kalau peradaban tunggal itu dibentuk oleh manusia juga? Saya pribadi memang belum punya bukti konkret, tapi kalau kita berkaca pada struktur narasi yang ada, rasanya kesamaan ini terlalu signifikan untuk diabaikan begitu saja. Hyperborea sendiri sejauh ini bukanlah kisah yang utuh. Narasinya tersebar di berbagai sumber, dan salah satu yang paling penting adalah artefak Finale of the Deep Galleries, yang menurut saya kuat sekali sebagai sebuah sequel dari artefak Prayer Series. Nah, dalam kisah Tower of Babel disebutkan bahwa umat manusia mulai berkumpul setelah peristiwa banjir besar. Nah, saya tidak akan mengatakan bahwa sebelum sesuatu terjadi di Hyperborea, banjir besar pernah terjadi di Tifat sehingga menyebabkan mereka berkumpul di sana. Tapi kalau kita lihat salah satu potongan narasi dalam Prayer of Wisdom, ada satu kalimat yang menurut saya patut kita soroti, yaitu pada bagian air mengering setelah petir pertama menyambar langit. Ya, pada bagian air mengering. Ya, kita memang belum bisa memastikan apakah itu benar-benar merujuk pada banjir, namun tetap saja ini terdengar sebagai sesuatu yang kebetulan banget. Dan ini baru permulaan, karena setelah ini saya akan tunjukkan beberapa kebetulan lain yang makin memperkuat dugaan bahwa kisah Hyperborea memang terinspirasi dari Tower of Babel. Nah, masih dari artefak yang sama, yaitu Prayer of Wisdom. Setelah peristiwa air mengering, diceritakan bahwa orang-orang Hyperborea mulai mempertanyakan keabsolutan Celestia. Dan bukan cuma itu, mereka juga mencoba untuk memasuki Taman Para Dewa. Nah, disinilah menurut saya letak pertemuan yang paling kuat antara dua narasi ini. Nah, apakah mungkin upaya mereka untuk memasuki Taman Dewa itu adalah versi Genshin dari kisah menara yang ingin menembus ke langit? Yaitu sebuah simbol dari ambisi manusia untuk meraih Celestia, sama seperti umat manusia dalam kisah Tower of Babel yang ingin menyentuh surga. Nah, tapi sebagaimana dalam kisah Babel, tindakan ini tidak dibiarkan begitu saja, yang mana perilaku orang-orang Hyperborea pun mendapatkan kecaman dari para Seli atau para malaikat yang merupakan utusan daripada Celestia. Nah, kita memang tidak tahu secara persis bagaimana rencana mereka berakhir, tapi menurut Finale of the Deep Galleries, para pemimpin Hyperborea akhirnya mencari cara untuk meminta maaf sebelum kemudian diintervensi oleh Voyager. Nah, dari semua kesamaan narasi yang ada, saya jadi kepikiran sesuatu yang cukup unik, teman-teman. Yang mana mungkin ini juga sejalan dengan ide yang pernah saya bangun sebelumnya, bahwa Salvindaknir berasal dari Hyperborea. Sama seperti Notcry. Nah, tapi bagaimana kalau ceritanya nggak berhenti sampai di situ? Gimana kalau ternyata semua peradaban kuno yang punya ciri bangunan serupa seperti Surumi, Enkanomia, Chasm, bahkan hingga Kenria juga punya akar yang sama? Soalnya, kalau kita tarik ke kisah Tower of Babel, disebutkan bahwa setelah proyek menara itu gagal, umat manusia pun terpencar ke berbagai penjuru. Nah, jangan-jangan perpecahan besar yang melahirkan semua peradaban kuno ini juga dimulai dari momen yang sama, yaitu
gagalnya proyek di Hyperborea. Dalam artian gini teman-teman, sebelum paku langit dijatuhkan ke Hyperborea, dikisahkan bahwa sempat terjadi perdebatan besar di antara manusia di sana. Ada pihak yang mengusulkan untuk meminta maaf, tapi ada juga yang kekeh untuk melakukan pemberontakan. Dan pada akhirnya, salah satu tetua memutuskan untuk mengutus sang Voyager demi menemui malaikat pertama. Nah mungkin dari titik inilah perpecahan dimulai, yang mana sebagian memilih untuk tetap melawan, tapi sebagian lain justru memilih meninggalkan Hyperborea, lalu membangun peradaban mereka sendiri. Dan itulah kenapa, meskipun tersebar jauh, ciri khas bangunan mereka tetap mirip satu sama lainnya. Yang mana salah satu buktinya adalah pada mural batu di atas Dragon Spine yang menuliskan satu kalimat, yaitu jauh dari pertikaian dan salju, yang mungkin menjadi sebuah penanda tempat asal mereka terjadi sebuah pertikaian besar. Sementara itu, untuk Lauma sendiri, soal manusia yang tidak akan pernah bisa membuat menara setinggi langit, mungkin hanya mendengar semua kisah ini dari para tetua Frostmourne Science, yang merupakan cerita yang diwariskan secara turun-temurun tentang bagaimana Hyperborea akhirnya hancur karena kesombongan mereka sendiri, dan semua itu bermula saat mereka mencoba membangun Tower of Babel versi Genshin Impact. Oke, jadi itu aja sih teman-teman untuk pembahasan kali ini. Ya memang ini pembahasan yang cukup mendadak. Ya awalnya karena baca komentar dari Zeori Magero. Ya thank you banget sekali lagi ya. Dan karena saya juga lumayan familiar dengan narasinya, ya jadi langsung aja dah gas mumpung ada ide. Dan kalau boleh jujur nih ya teman-teman, dari sudut pandang saya pribadi, narasi Tower of Babel ini rasanya klop banget kalau ditempelin dengan kisah Hyperborea. Jadi tinggal tunggu aja apakah suatu saat Hoyoverse akan menarasikan secara eksplisit, atau justru kita akan mendapatkan narasi yang tidak kita duga. Ya jadi menurut teman-teman gimana? Kalau ada bagian yang saya keliru atau ada narasi yang saya lewatkan, boleh banget komentar di kolom komentar, asal bukan leaks atau spoiler. Kemudian saya juga mau ngucapin terima kasih khusus buat teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya selama ini. Thank you, Brad. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Adastra.